Assalamualaikum Pak Hamka, apa kabar? Waalaikumsalam Bu, Alhamdulillah sehat. Bu Sri bagaimana kabarnya juga? Alhamdulillah saya juga baik Pak. Oh iya Pak, jadi sebelum kita memulai proses coachingnya hari ini, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer, ya betul Pak, yang akan menilai atau melihat proses Bapak nanti selama coaching berlangsung. Namun sebelum Bapak memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam proses observasi saya. Jadi biar Bapak juga tahu ya bagaimana nanti jalannya observasi yang akan saya lakukan. Nanti untuk rubrik penilaiannya yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya Pak, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan tentunya memaksimalkan potensi Bapak sebagai coach. Dan tentunya Pak Hamka juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching ya, yang meliputi itu presence, kehadiran penuh ya betul Pak. Kemudian memiliki pendengaran yang aktif atau mendengar penuh, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Betul. Iya, betul. Dan tentunya saya juga berharap nanti dalam proses percakapan Pak Hamka, ya, Bu, dalam melakukan sebuah coaching, Bapak jangan lupa menerapkan alur tirta. Ya, betul. Nah, itu yang sangat penting itu Pak. Jadi seperti yang kita ketahui ya Pak, alur tirta itu ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan terakhir itu adalah tanggung jawab. Betul. Nah betul. Jadi nanti itu saya akan memakai 4 kriteria Pak Hamka. Yang pertama yaitu kurang baik, kedua itu cukup baik, yang ketiga baik, dan keempat itu sangat baik. Ya baik. Jadi itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati proses coaching Bapak nanti. Bagaimana Pak Hamka, bisa dipahami? Bu, insya Allah saya paham. Oke baik. Kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coachingnya ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Pak? Boleh, tentu. Oke boleh ya Pak. Baik, pertanyaan pertama. Rencananya kan Bapak akan melakukan praktek coaching dengan model tirta. Nah, kira-kira dari praktek coaching yang akan Pak Hamka lakukan nanti, kira-kira hal-hal apa saja yang akan Pak Hamka lakukan atau siapkan? Oh iya, terima kasih Bu. Saya tertarik atas pertanyaan Ibu. Kita tahu kan alur tirta itu ada 4 alur ya Bu. Yang harus saya lakukan yang pertama kepada coach itu, pada proses coaching itu, tentunya saya harus menggali informasi Bu. Apa harapan yang ingin dicapai pada saat coaching tersebut. Lalu kedua itu saya harus mengidentifikasi masalah yang terkait masalah yang dihadapi oleh coach Bu. Setelah itu saya lakukan rencana aksi dalam rangka mencari solusi dari permasalahan dari coach tersebut. Kemudian terakhir saya akan menanyakan komitmen terkait tanggung jawab seperti apa yang akan dilaksanakan pada rencana aksinya, sehingga coach ini dapat menyelesaikan masalah dengan potensi-potensi yang coach yang miliki. Oke, seperti itu ya Pak. Oke, terus kompetensi coaching seperti apa yang Pak Hamka akan kembangkan? Ya Bu, terima kasih. Tentunya kompetensi yang saya ingin kembangkan ya saya harus kompetensi kehadiran penuh Bu. Dalam hal ini saya mendengarkan secara aktif, tentunya saya mendengarkan secara aktif pada proses coaching, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach agar dapat mendorong coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang coach hadapi.
Oke, baik. Agar nantinya proses observasi yang dilakukan itu lebih fokus ya Pak. Iya, Bu. Kira-kira dari ketiga kompetensi ini, secara lebih spesifik mungkin Bapak bisa jelaskan kompetensi mana yang akan Bapak fokus kembangkan, dan apa saja hal yang akan dilakukan Pak Hamka untuk mengembangkan potensi tersebut. Oh iya, Bu. Tentunya dari ketiga kompetensi coach yang kita ketahui bersama, Iya. kompetensi yang ingin saya kembangkan, saya akan kembangkan lebih spesifik atau yang lebih fokus kepada pengembangan kompetensi kehadiran penuh. Kenapa, Bu? Di mana yang pertama saya akan lakukan, tentunya saya akan fokus menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh coach. Ya. Yang kedua, saya akan menatap coach. Ya, maksudnya di sini ada interaksi dua arah. Ya. Saya lebih fokus kepada coachnya juga, Bu. Ya. Yang ketiga, saya akan tentunya saya tidak akan melakukan aktivitas-aktivitas di luar kegiatan coachingnya, Bu. Dan terakhir, saya akan menyimak apa yang disampaikan oleh coach saya. Oke, seperti itu ya. Iya, Bu. Kira-kira apa indikator ketercapaian atau keberhasilan dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Hamka pada proses coaching nanti? Menurut saya, Bu, indikator keberhasilan dari proses coaching itu adalah di mana coach mampu menyelesaikan permasalahannya berdasarkan pemahaman coach sendiri, kemampuan dan kompetensi yang dimiliki orang coach. Kemampuannya seorang coach itu dikatakan berhasil jika coach mampu menggali ide, potensi dengan baik tanpa memberikan bantuan dan ide atau solusi dari permasalahannya. Jadi pertemuan informasinya itu terfokus kepada coach saya. Oke, bersumber dari Coach coachingnya. saya. Iya, Ya, betul. baik. Baiklah Pak Hamka, semoga dari indikator yang Bapak sampaikan tadi terkait prosesnya meliputi tirta, kemudian Bahasa juga, Bu, ide-ide iya. solusi Oh, dari coach bisa tergali dan sangat maksimal ya. Ya, Bu. Semoga bisa tercapai dengan proses percakapan nanti. Hanya itu Pak yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini silahkan Bapak bisa memulai percakapan dengan coachnya, dan saya berharap proses percakapan nanti itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan keberhasilan atau ketercapaian yang Bapak harapkan tadi. Baik, Bu, terima kasih, Bu, atas masukan dan saran Ibu. Insya Allah akan kami laksanakan. Oke Bapak, jadi sudah siap Pak? Tentunya saya sudah siap. Sangat Oke, siap. kalau Terima sudah kasih, Bu. siap, silahkan Bapak mulai proses coachingnya. Terima kasih, Bu. Siap. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Pak. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu Rama. Begini Pak, apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Ada apa, Bu? Saya lihat sepertinya Ibu agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Mohon maaf Pak, saya jadi mengganggu waktunya Bapak. Oh, tidak apa-apa sih, Bu. Begini Pak, saya mau curhat, bercerita tentang masalah saya Pak. Apakah Bapak bisa membantu saya nantinya? Dengan senang hati, Bu. Kira-kira apa yang saya bisa bantu, Bu? Sebenarnya Pak, saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Pak. Masalah apa itu, Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Bapak ingat atau tidak, beberapa hari yang lalu pengawas melakukan supervisi di kelas saya. Ya, Bu. Waktu di supervisi Pak, saya mendapat teguran dari pengawas. Oh, begitu. Kok bisa, Bu? Bagaimana bisa lalu? Apa yang membuat Ibu mendapat teguran dari pengawas sekolah kita? Kalau menurut saya Pak, sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius. Bagaimana, Bu? Pengawas mengkritik proses mengajar saya Pak. Proses mengajar yang bagaimana ya, Bu ya? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik sampai dikritik oleh pengawas? Kalau boleh tahu, itu kira-kira apa, Bu? Sepertinya Pak, beliau keberatan waktu saya mengajar tidak menggunakan buku teks Pak. Oh, begitu ya, Bu ya. Lalu bagaimana tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut?
Sejujurnya saya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari buku, referensi, perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum Pak. Ketika saya sampaikan seperti itu Pak, beliau merasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu ya Bu ya? Kalau begitu, saya ingin tanya ke Ibu dulu. Selama ini apa yang Ibu lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi Pak, Ya. saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, Ya. mengajak siswa untuk menonton video dan menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif serta yang menyenangkan Pak. Nah, kira-kira apa alasan Ibu tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran? Begini Pak, karena menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini memudahkan siswa, juga siswa termotivasi Pak, dan mengacu pada kurikulum Pak. Kalau menurut saya Ji, sebenarnya Bu sudah bagus Bu. Lalu bagaimana hasilnya saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui bersama bahwa karakter siswa itu berbeda-beda loh Bu, dan cara belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga ya Pak. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang masih kurang maksimal Pak. Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin karena seperti itu agar Ibu menggunakan sumber belajar dengan menggunakan buku teks juga. Saya pikir ada benarnya juga ya Pak. Nah, setelah Ibu bercerita kepada saya, bagaimana perasaan Ibu? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman Pak. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak terganggu Pak. Wah, sampai pekerjaan lain bisa terganggu ya Bu ya. Nah, lalu apa yang membuat Ibu sekarang tidak merasa nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak merasa nyaman itu Pak, karena Bu Pengawas menyampaikan hal tersebut kepada Bapak Kepala Sekolah kita, dan saya khawatir nantinya akan jadi masalah di kemudian hari Pak. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Ibu merasa tidak nyaman adalah saat seperti itu, di mana Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan Ibu, memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya Pak, kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Pak? Kalau menurut saya sih Bu, untuk masalah ini Ibu bisa merefleksi dan mempersiapkan diri jika ditegur oleh kepala sekolah, dan Ibu harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan ya Pak. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depan? Rencana saya ke depannya Pak, Ya. saya berniat menemui Bapak Kepala Sekolah untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi Pak untuk menyelesaikan masalah saya. Kira-kira menurut Ibu, lalu apakah ada hal yang lain yang kira-kira Ibu ingin lakukan? Saya juga akan menemui Bapak pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau Pak. Ya. Kemudian terkait proses belajar kedepannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik Pak. Saya kira begitu. Oh begitu ya Bu ya. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks Pak untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga, karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut yang saya lakukan Pak. Saya rasa langkah yang Ibu sudah tempuh itu sudah sangat tepat. Saya sangat setuju dengan ide-ide Ibu dari Ibu tadi.
Syukurlah Pak, sekarang saya merasa lega setelah berbicara dengan Bapak. Ya. Karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan hal ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir, takutnya salah langkah Pak. Syukurlah Bu jika Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu tahu rencana tadi, sekarang saya ingin tanyakan komitmen apa yang Ibu akan lakukan untuk menjalankan rencana-rencana Ibu yang Ibu rencanakan tadi. Untuk hal itu Pak, Ya. dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks Pak. Nah, sekarang Bu, kira-kira dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun, dengan kelas yang saya pegang. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan Pak. Wah, itu ide yang sangat bagus menurut saya Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Ya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Ya. Semoga kita nanti menjadi guru yang bisa memberikan teladan dan budaya positif untuk siswa kita Pak. Amin amin, sama-sama Bu. Maaf Pak, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan tugasnya. Saya pamit ke ruangan saya ya Pak. Oh iya Bu, silahkan. Terima kasih Pak. Salam sehat dan bahagia Pak. Sama-sama, terima kasih kembali Bu. Oke, nah Pak Hamka, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bapak dengan Koci terkait proses coachingnya. Ini sudah ada beberapa catatan, tapi sebelumnya saya sampaikan saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Pak? Tentu boleh Bu, tentu. Oke. Nah tadi Pak Hamka sudah melaksanakan coaching dengan Koci. Bagaimana Pak Hamka hasilnya? Alhamdulillah Bu, setelah proses Koci, saya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Koci saya. Oke, alhamdulillah ya Pak. Kalau begitu langsung saja kita bahas dan analisis dari apa yang sudah Pak Hamka laksanakan tadi terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Pak Hamka sampaikan pada awal praobservasi tadi. Apa yang sudah Pak Hamka lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Pak Hamka sebutkan tadi pada di awal pada praobservasi. Oke Bu, baik Bu Sri. Begini, jadi saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Tadi saya fokus dalam memecahkan masalah dari coach saya. Saya juga sudah mendengarkan beberapa saya sudah mendengar secara penuh yang dibicarakan oleh coach saya. Saya menetapkan coach saya dan saya tidak melakukan aktivitas lain. Saya tetap fokus Bu, artinya saya tidak melakukan aktivitas lain selama kegiatan coaching. Saya lebih fokus ke prosesnya tadi itu. Oke, baik Pak. Memang tadi ya Pak, saya perhatikan, saya amati tadi di sini sudah sesuai dengan catatan saya bahwa Pak Hamka itu tadi sudah hadir secara penuh dengan coach Pak Hamka. Pak Hamka juga sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan coach dan sekaligus tadi Pak Hamka juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Bapak. Jadi Pak Hamka sudah melaksanakan kegiatan coaching ini dengan sangat bagus Pak. Baik Bu, saya sangat terima kasih juga kepada Bu Sri karena sudah menyampaikan penilaian dan atas kegiatan-kegiatan yang saya lakukan dalam proses coaching ini tadi. Oke Pak, sama-sama Pak Hamka. Jadi setelah kegiatan coaching tadi, kira-kira rencana Pak Hamka ke depannya ini bagaimana Pak? Kompetensi coaching mana yang ingin lebih dikembangkan lagi menurut Bapak? Jadi kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot kepada coach saya, sehingga coach saya bisa mendorong dan bisa menemukan ide-ide baru atau solusi atas permasalahan yang coach saya temukan. Oke baik. Selanjutnya apa langkah-langkah Pak Hamka untuk mengembangkan kompetensi coaching Pak Hamka? Nah khususnya kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk
meningkatkan kompetensi saya. Ya. Yang saya lakukan tentunya saya harus melakukan refleksi diri dulu untuk mengetahui apa kekurangan yang saya temukan, dan kekurangan itu saya harus perbaiki ketika melakukan coaching nantinya lagi. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan refleksi diri dan mencari referensi bagaimana cara melakukan coaching yang lebih baik. Saya bisa juga menonton di YouTube, buka di LMS, bagaimana cara memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot nanti atau kedepannya kepada coach saya. Saya juga harus bisa belajar, mungkin saya bisa kembangkan dengan cara public speaking Bu di sini. Mungkin bisa begitu untuk praktik coachingnya. Oke, baik Pak. Jadi nanti kedepannya ini Pak Hamka akan mencari referensi dulu ya Pak. Tentunya Bu. Ya. Oke, tadi seperti yang Bapak katakan akan belajar public speaking, mungkin mencari referensi di YouTube, baik itu dari LMS juga tadi ya Pak yang Bapak sempat sampaikan. Kemudian kira-kira kapan Pak Hamka berencana akan melaksanakan kembali ini menerapkan untuk rencana saya tadi, saya harus secepatnya menemukan seperti saya mencari referensi di YouTube kah, di LMS kah, terkait juga public speakingnya. Jadi ada waktu longgar, mungkin saya akan laksanakan itu, saya akan terapkan itu juga. Oke, baik Pak. Jadi kapan Pak Hamka akan melaksanakan praktek coaching lagi? Tentunya jika teman-teman meminta saya untuk melakukan proses coaching lagi, Bu. Oke, jika mungkin juga ada rekan ada yang butuh bantuan juga, insya Allah saya akan. Oke Pak, bagus. Mudah-mudahan pada praktik coaching yang dilakukan Pak Hamka kedepannya semakin lebih baik lagi ya Pak. Ya, dan juga bisa sesuai harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian dan pelayanan coach. Tetap berpegang teguh pada alur tirta ya Pak. Jadi alur tirta tetap dilaksanakan terus Pak. Terima kasih Pak Hamka, sebuah proses yang sangat luar biasa. Semoga bisa berdampak baik untuk Bapak ke depannya. Insya Allah Bu, amin. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bu Sri atas masukan. Semoga ini bisa menjadi referensi saya, maupun bisa menjadi bahan evaluasi bagi saya. Saya juga mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu telah mengobservasi dalam kegiatan coaching saya, Bu. Baik Pak Hamka, sama-sama. Saya akhiri ya Pak. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.